Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mulai devotion pada pagi hari ini, mari kita nyanyikan sebuah lagu. Mari kita siapkan hati, kita memuji bersama-sama. Kita melewati semua. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah kuragukan kasih-Mu bersamaku Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Berkenanlah mulia, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu.
Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Saya harap kalian semua dalam keadaan yang sehat dan tidak kurang satu apapun. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar tentang firman Tuhan dengan subtema yang itu tentang janji Tuhan. Dan firman atau sharing saya pagi hari ini adalah tentang menanti janji Tuhan. Nah, silakan dibuka Alkitabnya di Yosua 14 ayatnya yang ke-6 sampai ke-15 ya. Saya akan bacakan. Kaleb mendapat Hebron. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune orang Kenas kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya, sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku, membuat tawar hati bangsa itu dan tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu, sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan memberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune orang Kenas itu sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dan sepenuh hati. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang enak, dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Amin. Nah, tadi dari kisah yang saya bacakan di Yosua 14, saya ambil satu ayat, yaitu di Yosua 14 ayat 10a. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikan. Tuhan sudah pernah berjanji pada Kaleb ya. Setiap orang percaya kepada Tuhan pasti akan percaya bahwa Tuhan itu adalah Allah yang tidak pernah melupakan janjinya kepada kita. Namun bagaimana seharusnya sikap kita dalam menantikan janji Tuhan? Tidak gampang untuk menanti janji Tuhan ya. Kalau misalnya kita ya dijanjikan oleh orang tua kita akan membeli sesuatu ya besok. Nah, besoknya itu kapan? Pasti kita bertanya, kapan ya? Nah, sikap hati itu yang kadang secara manusiawi itu ada dalam diri kita. Nah, dan kenyataannya kita tuh sering kurang percaya terhadap janji Tuhan gitu ya. Apalagi ini sudah lewat waktunya. Coba kalau dengan orang tua, ini sudah 1 minggu berlalu, sudah 1 tahun berlalu. Apalagi waktunya sudah lama dan belum ada tanda-tanda jawaban. Dan itu biasanya membuat kita tuh berubah menjadi kecewa. Nah, tidak jarang kemudian mulai mengandalkan kekuatan kita sendiri dengan segala daya dan upaya agar dapat tercapai apa yang kita inginkan. Nah, hari ini kita sama-sama akan belajar dari seorang yang bernama Kaleb. Dari firman Tuhan tadi yang saya bacakan, Kaleb itu berusia 40 tahun ketika ia menerima janji dari Tuhan. Dan bayangkan, janji itu diterimanya lewat Musa ya, hamba Tuhan, dan janji itu baru digenapi dan diterima oleh Kaleb setelah Kaleb itu berusia 85 tahun. Bayangkan, hampir 2 kali lebih usianya pada waktu itu. Dia tuh usianya 40 tahun, nunggu satu usia 40 tahun sampai di usianya yang ke-85
baru dia mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhan. Menurut saya 45 tahun juga bukan waktu yang cukup singkat ya. Kita saja kadang menunggu orang tua kita membelikan hadiah ya, 1 minggu 2 minggu itu aja sudah lama gitu ya, apalagi ini janjinya sampai bertahun-tahun ya. Mengingat lagi kembali ke zamannya Nuh, ketika Nuh itu disuruh membuat bahtera ya, sampai orang-orang di sekelilingnya itu menganggap dia orang gila, tapi Nuh tetap percaya bahwa janji Tuhan yang dia terima itu pasti ya dan amin dan benar terjadi. Nah, Kaleb di sini juga dalam waktu yang selama ini ya, Kaleb juga tidak pernah sedetik pun meragukan janji Tuhan. Kaleb dengan sabar dan tekun menanti janji Tuhan ya. Bila sampai hari ini janji Tuhan yang ada dalam hidup kita itu belum digenapi ya, jangan patah semangat ya, jangan menjadi tawar hati, tetap bersukacita, tetap bersyukur ya. Buang jauh-jauh segala keraguan, segala kekecewaan ya. Dan saya percaya ya, ketika kita sabar ya, Tuhan itu akan memberikan sesuai janji Tuhan itu tepat pada waktunya. Bukan pada waktu kita, tapi pada waktu Tuhan. Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Tuhan itu hanya menginginkan kita itu dapat diproses hari lepas hari. Bagaimana keimanan kita itu di hadapan Tuhan itu bisa dilihat dari ketika kita itu menanti janji-janjinya Tuhan. Jangan merasa ketika kita itu menanti janji Tuhan itu segala sesuatunya terlihat baik ya. Kadang kita diajarkan untuk kecewa, kadang kita itu diajar untuk merasa tidak nyaman, dan segala sesuatu yang terjadi percaya bahwa semua atas izin Tuhan, dan tetap melekat kepada Tuhan, karena kesabaran itu adalah salah satu buah roh yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Dan percayalah bahwa Tuhan pasti akan menggenapi janjinya tepat pada waktu Tuhan, karena Tuhan tidak pernah datang terlambat, dan Tuhan itu tidak pernah datang terlalu cepat. Tenang, jangan tergesa-gesa. Ketika kita bersabar, kita akan mendapatkan yang terbaik daripada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, baru saja Tuhan kami mendengarkan firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk terus Tuhan dapat menanti janji-janji-Mu itu kan dengan sabar, dengan tekun Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ketika Engkau berjanji kepada kami Tuhan, semuanya akan tergenapi tepat pada waktu Tuhan sendiri. Kiranya Engkau berikan pada kami hati yang bersyukur hari lepas hari, menikmati setiap proses yang Engkau izinkan hadir dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.